Di balik kilauan salju yang tak berujung dan angin yang membeku, Antartika menyimpan cerita rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Lapisan es yang mengelilingi benua ini memiliki ketebalan luar biasa, mencapai ribuan meter di beberapa tempat seperti selimut yang menjaga keberadaan misteri-misteri di benua ini, yang terkunci dalam rahasia yang kita tidak ketahui. Kita akan memulai perjalanan yang menantang ke salah satu tempat paling misterius di bumi, benua Antartika. Bayangkanlah sebuah daratan yang terbungkus dalam selubung megah berupa lapisan es yang tebal, menjadikannya tempat yang penuh teka-teki dan memikat imajinasi kita. Dalam keheningan terisolasi Antartika, ada pegunungan yang tersembunyi, lembah yang terkubur, danau es yang gelap, dan bahkan aliran air yang mengalir di bawah es. Siapa sangka, di balik kehampaan putih yang tampak tanpa kehidupan, ada kehidupan mikroba yang beradaptasi dengan suhu dingin yang mematikan. Namun, ini bukanlah hanya cerita tentang kehidupan di bawah es, melainkan juga tentang sejarah geologi yang menjelma menjadi panorama megah yang sekarang kita kenal sebagai Antartika. Melalui penelitian dan pengeboran, ilmuwan telah mengungkap petunjuk tentang masa lalu yang membingungkan, tentang bagaimana benua ini terbentuk dan mengapa lapisan esnya menjadi begitu besar dan tebal. Antartika memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam jutaan tahun, benua ini telah mengalami perubahan geologis yang signifikan. Pada awalnya, Antartika berada di wilayah yang lebih hangat dan beriklim sedang, mirip dengan kondisi yang ditemukan di daerah tropis saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, benua ini perlahan-lahan bergerak ke posisi yang lebih selatan, menjadikannya semakin terpencil dan mengalami pendinginan yang drastis. Proses pembentukan lapisan es di Antartika dimulai jutaan tahun yang lalu. Ketika suhu semakin dingin, curahan salju di Antartika meningkat. Salju yang menumpuk bertahun-tahun kemudian terkompresi menjadi es padat. Lama-kelamaan, akumulasi salju dan es ini membentuk lapisan es yang tebal dan meluas di benua tersebut. Di bawah lapisan es Antartika, terdapat formasi batuan yang terbentuk jutaan tahun yang lalu. Sebelum Antartika terkubur dalam lapisan es, benua ini terdiri dari berbagai massa daratan yang kemudian bergabung membentuk superbenua Pangea. Selama periode waktu yang panjang, aktivitas geologis seperti tumbukan lempeng tektonik dan letusan gunung berapi membentuk pegunungan dan membentuk formasi batuan di bawah benua Antartika. Luas lapisan es di Antartika sangat mengesankan. Antartika mencakup sekitar 14 juta kilometer persegi, menjadikannya benua terbesar kelima di dunia. Lebih dari 98% permukaan Antartika terdiri dari lapisan es yang tebal. Ketebalan es di Antartika juga luar biasa. Pada beberapa titik, ketebalan es dapat mencapai lebih dari 4 km. Bagian terdalam dari lapisan es ini merupakan akumulasi salju dan es yang terjadi selama jutaan tahun. Es ini bertindak sebagai penjaga sejarah geologis Antartika, menyimpan catatan tentang perubahan iklim, aktivitas vulkanik, dan sejarah lingkungan di benua tersebut. Antartika telah menjadi subjek penelitian intensif selama beberapa dekade terakhir. Meskipun tantangan yang dihadapi dalam melakukan penelitian di lingkungan yang keras dan terpencil ini sangat besar, ilmuwan telah berhasil mengungkap beberapa misteri di bawah lapisan es yang tebal. Salah satu metode penelitian yang penting adalah studi radar. Pesawat dan satelit dilengkapi dengan peralatan radar yang mampu mengirimkan gelombang elektromagnetik melalui lapisan es dan mendeteksi pantulannya. Dengan mempelajari pola pantulan tersebut, ilmuwan dapat memetakan bentuk permukaan bawah es, termasuk pegunungan dan lembah yang tersembunyi. Pengeboran es adalah metode lain yang digunakan untuk mempelajari apa yang ada di bawah lapisan es Antartika. Tim peneliti menggunakan bor khusus untuk melubangi lapisan es yang tebal. Mereka kemudian mengambil inti es dari dalam lubang untuk dianalisis di laboratorium. Inti es ini mengandung jejak informasi tentang iklim masa lalu, pola atmosfer, dan bahkan jumlah gas rumah kaca dalam sejarah bumi. Salah satu penemuan menarik adalah adanya danau es di bawah lapisan es Antartika. Melalui studi radar, ilmuwan telah mengidentifikasi beberapa danau es yang tersembunyi di benua tersebut. Danau es ini terbentuk akibat panas internal dan tekanan es di atasnya. Meskipun suhu di dalam danau es ini sangat dingin, beberapa penelitian menunjukkan adanya kehidupan mikroba yang teradaptasi dengan kondisi ekstrim. Aliran air di bawah es, selain danau es, penelitian radar juga telah mengungkapkan adanya aliran air di bawah lapisan es Antartika.
Pergerakan air ini mungkin disebabkan oleh tekanan es yang menyebabkan pelelehan dan pergerakan air di dalam sistem yang kompleks. Penelitian di bawah es Antartika terus berlanjut dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, geologi, kehidupan mikroba, dan lingkungan di benua ini. Melalui studi radar, pengeboran es, dan penemuan danau es serta aliran air, ilmuwan berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang Antartika dan dampaknya terhadap planet kita. Penemuan kehidupan mikroba yang hidup di bawah lapisan es Antartika telah menjadi sesuatu yang menarik dan memberikan wawasan baru tentang potensi kehidupan di tempat terdingin di bumi ini. Pada tahun 1999, sebuah penelitian yang dilakukan di Danau Vostok di Antartika berhasil menemukan kehidupan mikroba yang hidup di bawah lapisan es yang tebal. Danau Vostok adalah danau es terbesar di Antartika yang tersembunyi di bawah sekitar 4 km es. Ilmuwan berhasil mengebor es dan mencapai permukaan danau, dan dari sampel air yang diambil, mereka menemukan keberadaan mikroba unik. Contohnya, Haloarchaea, Psychrobacter, Chlamydomonas antarctica dan Pseudoalteromonas. Organisme-organisme ini telah mengembangkan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di kondisi yang ekstrim di bawah lapisan es Antartika. Beberapa faktor yang memungkinkan mereka bertahan adalah: 1. Di bawah lapisan es yang tebal, organisme ini menghadapi tekanan hidrostatik yang sangat tinggi. Mereka telah beradaptasi dengan membran sel yang kuat untuk mencegah kerusakan sel akibat tekanan ini. 2. Suhu di danau es Antartika sangat dingin, jauh di bawah titik beku air biasa. Organisme-organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan protein antifreeze yang melindungi sel-sel mereka dari kerusakan akibat pembekuan. 3. Di bawah lapisan es yang tebal, organisme ini tidak memiliki akses langsung ke sumber cahaya matahari. Namun, mereka telah mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber energi alternatif, seperti mengandalkan sumber energi kimia yang berasal dari proses geokimia di lingkungan mereka. Penemuan ini menunjukkan bahwa organisme mikroba dapat bertahan hidup dan berkembang biak di kondisi yang ekstrim, di mana sebelumnya dianggap tidak mungkin. Potensi sumber daya di bawah es Antartika, seperti minyak, gas, dan mineral, telah menjadi subjek spekulasi yang menarik. Namun, saat ini terdapat larangan eksploitasi sumber daya di benua tersebut yang diatur oleh Perjanjian Antartika. Perjanjian Antartika adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1959 oleh 12 negara yang tertarik dengan Antartika. Saat ini, perjanjian ini telah ditandatangani oleh 54 negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi lingkungan Antartika, mempromosikan penelitian ilmiah, dan mengatur aktivitas manusia di benua tersebut. Salah satu aspek penting dari Perjanjian Antartika adalah larangan eksploitasi sumber daya di Antartika. Pasal 7 dari perjanjian ini menyatakan bahwa tidak ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya mineral di Antartika, kecuali untuk tujuan ilmiah. Larangan ini diberlakukan untuk melindungi lingkungan yang unik dan sensitif di Antartika, serta mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi akibat eksploitasi sumber daya. Larangan eksploitasi sumber daya juga diperkuat oleh Protokol Madrid tahun 1991, yang melarang eksploitasi sumber daya mineral selama 50 tahun, hingga tahun 2041. Alasan utamanya adalah Antartika memiliki potensi penting bagi manusia di masa depan. Dengan melarang eksploitasi sumber daya mineral, Protokol Madrid memberikan waktu bagi ilmu pengetahuan untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut potensi ini tanpa membahayakan ekosistem Antartika dan dampak bagi bumi ini. Antartika menyimpan banyak rahasia dan potensi penemuan yang belum terungkap. Perlindungan lingkungan yang ketat dan penelitian ilmiah yang berkelanjutan akan membantu kita memahami lebih lanjut tentang peran Antartika dalam perubahan iklim global, biodiversitas, dan sejarah bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang kehidupan dan apa yang terjadi di Antartika, wilayah terdingin di bumi ini.